Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Jadi kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu, kalian dapat menjelaskan arti dari Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian dapat memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara bagi kesatuan dan keharmonisan bangsa. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk mendalami dan mendiskusikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jadi di sini kita pembelajarannya menggunakan teknologi. Nantinya kita akan berdiskusi melalui Google Classroom atau mengirimkan materi di situ dan selanjutnya kita akan berdiskusi di situ. Jadi Ibu akan mengirim video dan di akhir pembelajaran akan ada kuis yang akan kalian isi. Dan di Google Classroom itu kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah Ibu kirim. Jadi kita akan belajar secara online melalui Google Classroom atau kita akan berdiskusi di sana. Jadi di Meet ini Ibu hanya menyampaikan mengenai apa-apa yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi nantinya kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi di Google Classroom. Nanti saya akan kirim di WhatsApp kode Classroom yang kita gabung. Oke, itu saja dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan? Baik, sudah tidak ada. Jadi Ibu akhiri, selanjutnya kita akan masuk ke Classroom, kita akan berdiskusi di sana. Jadi Ibu akan mengirimkannya kode lewat WhatsApp. Silakan bergabung ya secepatnya. Baik, itu saja dari Ibu. Jika sudah tidak ada yang bertanya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah itu artinya apa ya? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Gedung ini juga punya masa lalu ya, Bu Guru? Betul, Nisa. Di tempat ini Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, untuk pertama kalinya mencetuskan konsep Pancasila. Oh, begitu. Saya kira Pancasila langsung ada, Bu, warisan nenek moyang. Pancasila tidak serta-merta hadir tanpa proses. Banyak tokoh pahlawan bangsa yang terlibat. Menarik. Bu Guru, lanjut ceritanya. Pasti. Itu alasan Bu Guru ajak kalian semua ke sini. Hari ini kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila di lokasi di mana naskah Pancasila dirumuskan. Buat apa kita harus tahu kelahiran Pancasila? Sejarah kelahiran Pancasila akan membantu kamu memahami Pancasila. Saya nggak sabar, pingin dengar. Nah itu, Dila, Andra, Ando, Ripan datang. Kita akan simak sejarah lahirnya Pancasila.
Anak-anak yang Bu Guru cintai, inilah gedung Pancasila tempat pertama kali konsep dasar negara kita dicetuskan. Inilah bukti bahwa kemerdekaan bangsa kita dipersiapkan melalui pemikiran yang panjang. Dasar negara dirumuskan melalui proses yang matang. Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Saat itu, Jepang juga sedang berperang melawan sekutu. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu mereka. Maka, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Namun, satu hal harus kalian paham, bahwa walaupun BPUPK dibentuk oleh Jepang, tetapi badan ini lebih banyak bekerja atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPK diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat. Wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio. Anggota BPUPK diantaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maria Ulfa Santoso, dan ada Raden Siti Sukaptina. Para tokoh pahlawan bangsa ini membahas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Beliau memberikan penjelasan tentang Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu terdiri dari kata panca dan sila. Apakah anak-anakku tercinta ada yang tahu artinya? Saya Bu Guru. Silakan Dila. Kata panca berarti 5. Kata sila artinya dasar atau fondasi. Pancasila berarti 5 dasar. Tepat sekali Dila. Negara Indonesia berdiri kuat karena memiliki dasar Pancasila. Konsep dari Insinyur Soekarno ini disetujui oleh semua peserta sidang BPUPK. Maka, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila Pancasila apa diusulkan juga Bu Guru? Kelima sila Pancasila lahir melalui proses juga, Andra. Usulan Soekarno ini dirumuskan oleh tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Sidang demi sidang dilakukan oleh tim kecil ini. Perbedaan pendapat banyak terjadi dalam proses itu. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. 5 nilai dasar Pancasila dituangkan dalam dokumen bernama Piagam Jakarta. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam menyatakan kemerdekaannya. Pada 17 Agustus 1945, tanpa persetujuan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku merinding mendengarnya ya. Aku justru terharu. Aku membayangkan saat itu ada di sana. Semua orang pasti menyambut gembira. Tentu saja, kemerdekaan Indonesia diraih karena peran seluruh bangsa. Indonesia bukan hanya milik satu golongan. Kesadaran ini diakomodasi oleh para tokoh bangsa dengan mengubah sila pertama Pancasila pada dokumen Piagam Jakarta. Kenapa diubah Bu Guru? Tadi kata Bu Guru sudah disepakati. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini diganti dengan pertimbangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan beragam. Saya hafal sila pertama Pancasila, Bu Guru. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepat sekali, Dila. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar beberapa hal. Para tokoh bangsa saat itu rela mengesampingkan kepentingan individu dan golongan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bu Guru, saya baca semua sila Pancasila, ada juga di pembukaan UUD 45. Rumusan 5 sila Pancasila, hasil permufakatan panitia kecil, memang dimasukkan ke dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa hari lahir Pancasila diperingati? Pertanyaan yang baik, Andra. Nilai-nilai Pancasila perlu senantiasa diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari, gelap, serem. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun.
pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.